Setelah naga itu dikalahkan, tubuhnya mendadak memancarkan cahaya terang. Sesaat kemudian, sosok naga tersebut berubah menjadi seekor kucing hitam dengan simbol mata di dahinya. Akira terkejut bukan main melihat perubahan itu, di mana Amelia pun menjelaskan bahwa naga tersebut sebenarnya memiliki ekstra skill berupa kemampuan berubah wujud. Jadi, wajar saja jika mereka bisa mengalahkannya, karena pada aslinya, kucing bernama Black Cat itu hanya menyamar sebagai naga. Amelia tahu hal ini karena menggunakan mata dunia, sedangkan Akira tidak dapat memakainya karena belum mampu mengendalikan skill tersebut. Yang lebih mengejutkan, kucing itu bisa berbicara. Ia mengaku tak menyangka bisa dikalahkan oleh manusia seperti mereka. Black Cat ternyata adalah makhluk ciptaan Raja Iblis, memiliki kecerdasan jauh lebih tinggi dibandingkan monster lain yang hanya bertindak berdasarkan insting saja. Meski saat itu posisinya sudah terdesak, ia tetap bersikap angkuh dan tidak peduli apa yang akan mereka lakukan padanya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya membawa pesan dari Raja Iblis untuk Akira. Pesan itu adalah, Raja Iblis tengah menunggu kedatangan Akira di istananya, yang berada di benua kaum iblis bernama Volcano. Akira pun merasa heran, bagaimana bisa Raja Iblis tahu tentang dirinya, bahkan tahu kalau ia sekarang berada di labirin ini. Sayangnya, Black Cat tidak mengetahui jawabannya. Ia merasa tugasnya sudah selesai dan siap mati dibunuh jika Akira menghendaki. Namun, Akira menolak membunuhnya. Bagi banyak ras, iblis dan monster adalah musuh alami, tetapi Akira meragukan anggapan tersebut. Selain itu, ia tidak tega membunuh kucing, apalagi monster yang bisa diajak bicara secerdas ini. Meski demikian, untuk membuka gerbang keluar dari tempat itu syaratnya adalah membunuh Black Cat. Akira pun memahami resikonya, tetapi tetap menolak. Situasi semakin genting karena jika mereka berlama-lama di sana, mereka bisa mati kelaparan. Amelia kemudian mengusulkan jalan terakhir, membuat kontrak monster. Jika disetujui, Black Cat akan berhenti menjadi bos dungeon dan menjadi monster kontrak. Namun, ritual kontrak membutuhkan kendali sihir luar biasa dari sang tuan. Dan jika gagal, baik Akira maupun kucing itu bisa mati semuanya. Walau demikian, Amelia merasa yakin Akira mampu, terutama karena saat bertarung sebelumnya, ia melihat Akira mengendalikan sihir dengan halus untuk mengecoh lawan. Akira tidak ragu dan setuju, bukan karena alasan khusus, tapi karena ia ingin melakukannya. Langkah pertama ritual adalah memberi nama baru untuk kucing itu. Akira pun menamainya Yoru, terinspirasi dari bulu hitamnya yang seindah langit malam. Langkah berikutnya, Akira pun mengalirkan energi sihir ke tubuh Yoru. Dan setelah itu, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Tak lama kemudian, kesadaran Akira ditarik masuk ke dalam dunia batin milik Yoru. Di sana, ia melihat ingatan tentang Yoru yang menghancurkan sebuah kota. Akira pun mencoba menghentikannya, tetapi Yoru malah menyerangnya. Ia mengatakan bahwa jika Akira tidak melawannya, jiwanya akan hancur dan tubuhnya di dunia nyata akan menjadi bangkai hidup tanpa jiwa. Pertarungan pun dimulai, namun Akira melakukan hal yang tak terduga. Ia tidak berniat membunuh Yoru. Ia tahu bahwa jauh di dalam hati, Yoru juga sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Meskipun insting membunuh sebagai monster masih ada di dalam dirinya. Akira menyadari bahwa ucapan Yoru sebelumnya hanyalah luapan kejengkelan dan rasa muak. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengawasinya. Jadi Yoru tak perlu khawatir lagi. Setelah kata-kata itu diucapkan, ritual kontrak pun berhasil. Yoru tampak senang dan menerima Akira sebagai tuannya. Ia bersumpah setia untuk melayaninya dan menganggap Amelia sebagai sekutu mereka. Tak lama kemudian, lingkaran sihir portal keluar pun muncul, tanda bahwa labirin telah mengakui Yoru bukan lagi penguasanya. Namun, Akira memilih untuk tidak langsung keluar. Ia tahu Yoru masih belum pulih dan selama mereka belum meninggalkan tempat itu bersama, pintu tidak akan tertutup. Karena itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum pergi. Di tempat lain, Sato dan teman-temannya tiba di sebuah negara bernama Yamato. Mereka terkejut karena Yamato sangatlah mirip dengan negara Jepang. Bukan hanya dari luar, tetapi juga arsitektur, budaya, dan suasananya. Seolah Jepang dipindahkan ke dunia lain. Kabarnya, negeri ini memang didirikan oleh pahlawan dari masa lalu. Mereka pun merasa hangat dan nyaman seakan kembali ke rumah mereka. Mereka kemudian berdiskusi soal bagaimana bertahan hidup di dunia ini, hingga pada akhirnya diputuskan untuk mendaftar sebagai petualang di Quilt, menerima misi, dan mencari penghasilan. Di sisi lain, mereka juga mencari cara untuk pulang ke dunia asal. Sato berpendapat bahwa cara tercepat adalah mengalahkan Raja Iblis, karena hanya pihak kerajaan, raja dan putri yang kemungkinan mengetahui ritual pemulangan. Bila mereka memiliki pencapaian besar seperti itu, mereka bisa bernegosiasi untuk pulang.
Namun, Asahina menyarankan agar bergabung dulu dengan Akira karena instingnya mengatakan bahwa Akira jauh lebih kuat daripada mereka dan akan berbahaya menghadapi Raja Iblis tanpa dia. Mereka pun setuju menunggu Akira di Yamato. Walau ada rumor bahwa Akira membunuh Kapten Saran, mereka menyadari itu hanyalah kesalahpahaman akibat kutukan. Namun mereka tetap ragu apakah Akira bersedia bekerja sama. Sebab sejak kecil, Akira selalu bertindak sendirian. Bahkan Sato yang sekelas dengannya sejak TK ternyata tidak diingat oleh Akira sama sekali. Asahina menambahkan bahwa kerja sama tim Akira memang buruk. Tapi jika mereka ingin melawan Raja Iblis, mereka butuh kerjasama karena hanya pedang suci pahlawan yang dapat membunuh sang Raja Iblis. Sato kembali menegaskan, Akira hanya akan bergabung bila kekuatan mereka setara dengannya. Jadi, untuk sementara waktu, mereka akan melatih diri dan melawan monster yang seimbang dengan kemampuan mereka. Yos, kembali ke geng Akira. Di dalam labirin yang kini aman, Amelia mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia mengaku sedang diburu oleh kaumnya sendiri, hingga ia terdampar ke pantai, dan pada akhirnya tertelan slime hitam sebelum akhirnya ditemukan oleh Akira. Ia tidak bisa kembali, karena statusnya sebagai kakak dari seseorang penting di kerajaan elf, justru menjadi alasan ia diusir dan diburu. Mendengar cerita itu, Akira menyarankan Amelia untuk kembali dan menyelesaikan masalahnya. Tetapi Amelia mengatakan hal itu mustahil. Akira pun bercerita bahwa di dunia asalnya, ia juga memiliki seorang adik yang tidak menyukainya. Namun ia tetap berusaha memperbaiki hubungan mereka. Ia mengaku sangat ingin pulang ke dunia asal, tetapi ada hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu, yaitu membalas kematian seseorang yang sangat ia hormati. Tanpa disadari, saat mengucapkan hal itu, niat membunuh yang kuat keluar dari diri Akira. Amelia dan Yoru sampai gemetar ketakutan merasakan auranya. Dan untuk mencairkan suasana, Akira segera mengelus dan bermain-main dengan Yoru, memperlakukannya seperti kucing liar kesayangannya di masa lalu. Sementara itu, Yoru mengaku tidak tahu kemana lingkaran sihir itu terhubung, karena hanya sedikit iblis yang memahami sihir teleportasi sepertinya. Akira pun berencana bahwa setelah ia menuntutkan dendamnya, ia akan pergi ke wilayah ras iblis untuk meminta dibuatkan lingkaran sihir, sekaligus bertemu Raja Iblis dan membersihkan nama Yoru. Amelia juga pernah mendengar bahwa lingkaran sihir teleportasi berwarna putih kebiruan dapat mengirim seseorang ke lokasi yang diinginkan. Namun, jika banyak orang memasuki lingkaran itu sekaligus, tujuan akhirnya akan mengikuti salah satu dari kehendak mereka secara acak. Artinya, tetap saja hasilnya seperti berjudi, tidak pasti mereka akan tiba di mana. Meski demikian, Amelia bersedia pergi kemanapun asalkan bersama Akira. Mendengar penjelasan itu, Akira sempat berharap mereka bisa tiba di rumahnya sendiri. Tetapi ia menghapus pikiran tersebut dan fokus pada tujuan mereka, di mana saat teleportasi dilakukan, mereka justru muncul di dekat pohon suci, wilayah para elf di benua forest. Kedatangan mereka mengejutkan Amelia hingga ketakutan. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah mereka, tetapi Akira dengan cepat menyadarinya dan langsung menangkap si pemanah. Amelia mengenali orang itu, dialah Liam. Dia mengatakan bahwa ia datang karena melihat cahaya aneh dan tidak menyangka seorang pendosa seperti Amelia berani kembali. Terungkap bahwa Amelia dulunya adalah seorang putri kerajaan, namun kini ditolak oleh negerinya sendiri. Karena emosi, Akira sempat memukulnya sampai pingsan. Setelah itu, mereka ditangkap oleh para elf, dan adik Amelia, Kilika, datang menemui mereka. Kilika pun menyebut Amelia sebagai anak haram yang telah melukainya, dan menuntut agar Amelia menebus dosa masa lalunya. Di mana konflik antara kakak dan adik ini sudah sangat rumit dan penuh kebencian.